Silakan duduk. Ya, bukan jadwal saya berdiri di sini, tapi hubungan. Ya, ya. Jangan terlalu puji saya, nanti kuping saya tambah panjang, tambah panjang. Raymond, kamu luar biasa. Tadi Karen orangnya cepet banget mau nangis ya Karen ya. Saya diberkati dengan dia jelasin tentang uang. Kalian bukan anak kecil gampang dibohongin. Enggak. Dan tempat ini enggak kurang pengajaran. Makanya saya bilang bukan jadwal, ini hubungan kok yang bikin saya kesini. Ya kan, gitu. Jadi betul, Tuhan enggak ciptakan uang. Makanya kalau lu doa minta duit, Tuhan yang bingung. Dia enggak bikin duit. Manusia yang bikin uang. Kenapa nilainya berubah? Karena yang buat manusia. Nah, kamu lihat, bayangin, jangan ketipu. Tuhan enggak janji uang. Dia janji kamu kuasa untuk mengelola kekayaan. Kamu mesti tangkap itu baik-baik. Tadi dia hati-hati banget. Dia pasti dia mempersiapkan, saya percaya itu. Nah, tapi itu Alkitab ngomong uang. Dengar, Tuhan pakai kata uang. Dia pilih kata ini untuk bilang uang. Apa? Benih. Jadi gini, waktu Tuhan ngomong duit, bahkan bukan karena dia nggak ada duit. Aduh. Jadi Tuhan sedang mendidik kita untuk hidup dengan sistem ekonomi sorga. Nah makanya, tapi saya harus jujur. Pengajaran banyak banget salah. Saya harus jujur. Saya nggak bisa, jangan. Saya nggak, banyak banget. Gereja ngaco banyak banget. Banyak. Nanti dia edit ya. Oke, Lukas satu-satunya dia yang ceritain kelahiran Yesus tanpa mengambil referensi perjanjian lama. Tapi bunyinya gini, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata Kristus Tuhan itu diambil kata ini kurios. Tahu nggak artinya? Penguasa tunggal. Penguasa sistem. Nah berarti gini, 2000 tahun lalu, jadi dosa ini, begitu dosa masuk, begitu Adam serahkan otoritas kepada iblis, dia memerintah. Tuhan enggak ciptain iblis, kurang kerjaan dia bikin iblis. Kamu bodoh kalau kamu bilang Tuhan bikin iblis. Kamu menghina. Ngapain dia ciptain iblis? Dia ciptain malaikat. Nah, Lucifer itu artinya ini, malaikat yang kuat. Memang dia bikin itu. Jadi dia jadi iblis, siapa yang bikin? Manusia, Adam. Adam serahkan otoritas. Sejak itu dia kuasai bumi. Nah 2000 tahun kemudian saya pakai bahasa gaul aja. Kira-kira surga gini, cukup ya. Lu so tau banget lu setan. Sekarang gue mau datang. Nah Yesus Allah berubah dalam bentuk manusia. Nah Lukas bilang gini, telah lahir bagimu penguasa sistem. Artinya 2000 tahun lalu dia bilang gini, mari hidup dalam sistem yang lain. Yang beda. Yang baru. Karena ini sistem dosa. Dunia ada dalam sistem dosa. Manusia dijual dari dosa ke dosa gitu. Karena kita enggak bisa keluar. Lu boleh pakai dasi, lu boleh kaya, lu boleh semuanya. Di luar Yesus kamu dibelenggu dengan sistem. Nah Yesus datang bilang mari kita hidup. Ini saya bawa sistem yang baru. Artinya sistem yang baru, krisis apapun justru mengekspos kamu. Nah, tergantung siapa di dalam kamu. Waktu Kristus di dalam kamu, krisis mengekspos kamu berbeda dengan yang lain. Nah, uang di sini benih. Nah, saya bilang ngaco tadi, pada pengajaran-pengajaran teologi yang menghubungkan uang dengan keselamatan. Itu witchcraft. Wow. Nah saya ikut dari awal, buat saya ini apa istilahnya kairos. Saya bisa ketemu kalian, bisa ketemu Raymond.
Nggak ada dong rencana. Tiba-tiba bertemu buat saya. Hari pertama, pertemuan kedua, terus saya mulai lihat. Oh, secara spirit saya mulai dibawa. Artinya gini, ada yang saya mesti belajar juga. Bukan saya maha tahu. Enggak, lu tua-tua aja Chris. Tuh. Mesti tetap belajar. Dari siapapun. Semua kita dipakai Tuhan. Gitu kan. Nah, terus saya lihat itu. Uang itu benih. Nah, dia bilang tabur benih. Benih nggak bisa gagal. Yang gagal tanah. Benih nggak bisa gagal. Dia bilang tabur benih. Nah dia begini, supaya ada makanan. Saya mau trigger kamu punya spiritnya gini. Kamu ditakut-takutin. Lalu main tabur aja. Mestinya kamu kritis juga. Gue dapat makan nggak? Pertanyaan gini, makanan apa? Brenebon soup. Itu makanan kudus orang Ambon. Ya, gitu. Nah, makanan apa? Kamu mesti tanya dong. Oke, saya mau naruh duit. Tapi dia bilang, taruh supaya ada makanan di rumahku. Kata Maliaki kan bilang gitu. Tanya dong, makanan apa? Jawabnya gini, makanan yang memberi kamu hidup dari besok ke besok, besok ke besok. Kalau kamu nggak dapat makan di satu komunitas, berarti kamu dapat racun. Lu tabur duit, tapi yang lu makan racun. Jangan salahin Tuhan dong. Tertuduh kalau gua nggak beri perpuluhan, nanti dulu dapat makan nggak? Makan yang memberi kamu hidup dari besok. Lu taruh di situ. Nah, ingat, ini Tuhan kasih tahu. Jadi itu benih. Jadi kamu tahu enggak kalau kamu tabur? Hukumnya gini. Di musim kering, kamu nggak akan lapar. Jangan juga minta. Itu kamu nggak kenal. Kita mau ngambung ke worship nanti nih. Jangan juga minta. Kalau lu minta, lu nggak kenal. Artinya gini, sorga tanggung jawab untuk kamu hidup. Karena kamu taatin taruh benih. Nah, sekarang kamu nggak menabur. Berarti benihnya kamu makan. Oke? Sekarang musim kering datang, kamu lapar. Terus lu nanya Tuhan, gue lapar, kok gini. Tuhan gak marah, gak kuliahin lu kayak pendeta gitu, enggak. Dia bilang gini, sayang, saya gak bisa langgar apa yang saya putuskan. Benihnya kamu makan. Cuman itu yang Tuhan bilang. Gak ada judging dari Tuhan. Gak ada. Roh Kudus, dia bisa tahu seluruh dosamu, dia bisa ungkapkan seluruh dosamu, tapi dia nggak judging. Apa? Baca dong, makanya Yohanes bilang, Roh Kudus menginsafkan. Itu pertama. Yang kedua, memimpin kita pada seluruh kebenaran. Nggak pernah Roh Kudus judging. Judging itu musuh. Nah makanya dia kalau kamu nggak nabur, lapar, dia cuma bilang, enggak, kamu tetap masuk surga. Cuman kamu lapar. Karena lu gak nabur. Jadi musim kering datang, lu kekeringan. Selamat gak? Selamat, cuman lapar. Nah, beda kan? Coba, tadi saya nyanyi Mazmur, kamu tahu Mazmur 23? Ini para penafsir bilang, itu Mazmur di atas segala Mazmur. Kasarnya Daud ini, dari mana wahyu itu? Ini orang perjanjian lama yang hidup dalam pewahyuan perjanjian baru. Daud belum jadi raja. Belum. Dia belum jadi raja. Apa bedanya Daud dengan semua raja yang lain? Saul cuma langsung jadi raja. Daud jadi penyembah dulu baru jadi raja. Dia nggak berhayal, dia nggak berambisi jadi raja. Tapi dia seorang worshiper. Makanya ini orang perjanjian lama yang hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Kamu lihat dari mana dia bisa melihat kayak one head gitu. Kayak
lihat jauh sekali. Dia lihat yang tidak semua orang, apalagi perjanjian lama. Saudara perlu tahu, semua orang di perjanjian lama mereka hidup dalam realitas di luar. Apa artinya? Roh Kudus nggak ada. Roh Kudus perlu menghinggapi mereka, baru mereka bisa bernubuat, bertindak, mujizat terjadi. Tapi Roh Kudus nggak diam di dalam. Apalagi Yesus belum ada. Tapi Daud bicara banyak hal, bahkan seperti nubuatnya tentang Mesias. Dari mana? Dari mana? Itu yang dibilang revelation. Revelation gak sama dengan knowledge. Oh gak sama. Lu boleh sarjana sampai S20 kayak terserah lu gitu. Tapi wahyu berbeda. Wahyu itu dari kata apokalips, yang kalau diterjemahkan diungkapkan. Kalau saudara hidup dalam wahyu, berarti saudara bisa gini, mengerti tanpa belajar. Kan dari mana mendadak saudara bisa tahu satu yang tadinya susah bertahun-tahun, tentang hidup, tentang apa aja, gitu. Nah ini makanya aku datang dengan sistem yang baru. Gua penguasa sistem. Sayangnya gereja nggak masuk di situ. Kita hidup dengan sistem yang ada. Kita drive gereja dengan cara dunia. Jangan ekspektasi banyak, nggak bisa. Nah, ini saya bilang. Kamu lihat, jangan terbatas apa yang kamu lihat dengan mata, sangat terbatas. Pengetahuan, kamu satu waktu akan kecewa. Bukan saya bilang anti, no. Gitu. Ini luar biasa. Nah, jadi waktu tadi saya sengaja 2 kali ke belakang, saya pengen merasakan aja dari belakang. Karena gini, semua tulisan teologis terhebat, seluruh hikmat manusia, apalah sebut, tidak bisa menyingkapkan betapa luasnya kebaikan, kelayakan Tuhan untuk disembah. Kalau saudara sembah terpaksa, itu bukan worship, itu cacat. Nah, tempat ini udah merubah banyak hal. Saya nggak bisa lupa momentum kita nyanyi dengan kain hitam tutup di depan. Itu momentum sampai saya ke toilet juga menangis. Momentum itu, saudara nggak lihat worship leader, saudara nggak lihat singer, semua ditutup kain depan. Gembalamu tutup dan kita nyembah aja. Dipimpin tapi singer semua pegang mimpin. Jadi seorang nggak lihat siapa yang mimpin. Di situ kayak cuma mau melatih keterbatasan kita, jiwa kita. Kita kan spirit, soul, and body. Emosi itu ada di jiwa. Cuma mau latih. Kalau lu nggak lihat lu bisa nggak nyembah? Ini cuma coba bawa kita kepada apa? Kemurnian gitu. Wah, jadi saat ini saya cuma gini, buka understanding. Sebab ini kata kunci, ini dasar pijak. Worship with understanding. Ada banyak penyembahan. Saya sudah ke gereja karismatik, asmatik, udah semua. Udah. Gitu. Tahun ini, tahun ke-30 saya mengembalakan di Ambon. Bukan hebat. Banyak banget bobroknya. Distorsi dengan apa? Spirit organisasi, agamawi. Waktu saya mulai ambil kelas baru 4 tahun. Ada bulan di mana saya selalu nangis, cuman karena saya sadar saya salah ngajar. Orang kayak Raymond, kayak kalau dia salah, gerbong ikut. Tapi saya mau bilang, jemaat selalu jadi korban. Saya berlutut di kelas minta ampun. Tuhan, saya salah ngajar. Mari saya ngajar. Gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Akhirnya kita punya gambar Tuhan yang cacat. Tuhan marah-marah. Tuhan hukum. Even kamu bikin dosa. Kamu geger, dunia digoncangkan dengan isu-isu macam-macam. Terus kita bilang, Tuhan marah-marah loh.
Dari kecil kita kayak gitu. Papa mama, guru sekolah minggu, semua sudah ngajar gitu. Ayo Karen, doa Karen. Tutup mata ya, nanti Tuhan marah. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Tapi waktu kecil, kamu sudah masuk di sini, Tuhan marah. Tahu nggak dia terus berkembang sampai besar? Tuhan marah. Kalau kamu salah, Tuhan marah. Kamu lagi nyetir, kesenggol, langsung suara masuk. Tulus sih nggak doa pagi. Kamu ngalamin masalah di kerjaan, di semua. Lu sih nggak baca firman. Tuhan tuh kayak gitu. Apalagi bisnismu ngaco, karena pengajarannya gitu. Lu nggak taat perpuluhan. Jadi tahu nggak, kita turunkan derajat Tuhan sederajat sama bos-bos mafia. Yang kalau lu nggak bayar uang keamanan, gue bakar rumah lo. Kamu lihat berapa tahun? Bertahun-tahun. Gambar Tuhan rusak banget. Gambar Tuhan rusak banget. Karen tadi dia sampai kalau gua rasa kurang kudus, gua teleponnya Karen, bikin gua baju yang kudusan dikit dong. Nanti dia bikin. Dia bikin baju ini mahal. Gak janjian dia pakai yang sama. Waduh. Enggak, ini saya mau bilang, kamu tahu nggak kamu mahal? Tadi saya dapat ayatnya gara-gara dia cerita di sini. Jadi nggak ada di catatan. Gue baca itu dulu. Ya, oke. Lihat. Bahasa Inggrisnya keren banget. Efesus 2 ayat 10. For we are God masterpiece. Makanya, lu tahu nggak lu mahal? For we are God masterpiece. Lu pikir Tuhan iseng-iseng? Kita adalah mahakarya ciptaan Tuhan. Di mana kamu cacatnya? Kamu menilai gini, Pak Kris kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Kita cuma beda di fungsi. Tapi di mata Tuhan, kamu God masterpiece. Kita sama. Gak ada anak emas, gak ada superstar. Kita cuma beda di fungsi. Kalian semua hamba Tuhan. Kalian hamba Tuhan berprofesi. Saya sama Raymond mimbarnya cuma segini doang hari Minggu. Bahasanya agama banget. Shalom Pak. Tuhan berkati. Nah, lu ketemu orang maki-maki di luar di tempat kerja lu ketemu cuma. Itu mimbar kamu lebih gede dari ini. Kamu God masterpiece. Kamu hamba Tuhan untuk dunia. Cuman gereja tidak mendidik ini. Gereja tidak mempersiapkan orang untuk dunia kerja. Makanya dunia gak berubah. RT lu aja gak berubah. Kamu bisa lihat. Dibilang ini, kamu adalah cermin Allah. Cermin kemuliaan Allah. Tadi bahasa yang dia pakai bagus. Keharuman Kristus. Gila. Berarti gini, kalau lu bergaul, orang gak senang lu, berarti gak ada Kristus di dalam kamu. Titik. Cuman ada agama Kristen. Loh, Tuhan udah kelihatan. Kamu cerminnya. Harusnya orang suka. Orang bukan suka agama lu. Lu juga jangan tawarin agama dong keluar. Dia udah punya agama, lu tawarin agama. Wow. Emang Yesus bawa agama? Yesus bawa lifestyle. Jadi orang itu di kantor, mereka senang banget sama kamu. Bukan karena lu ngomong Matius Markus gitu. Nah, karena lifestyle kamu. Kamu tahu Yesus tuh punya daya tarik. Pelacur suka dia, pemungut cukai yang bayangin. Punya daya tarik. Apa kata agama? Agama, religi diterima to bind. Mengikat. Itu musuh Roh Kudus. Wow. Kita mau masuk ke penyembahan, jangan bentuk yang saya ajar. No. Penyembahan itu lagu slow Pak. Kampungan. Pujian lagu cepat. Mazmur mana lo tuh?
Sudah baca semua buku Daud ya, nggak banyak lah. Sampai Daud Nabi 70 juga bukunya gue baca. Gitu. Nah, itu. Gitu kan? Gitu. Ketika kita mengerti keindahan dan keberhargaan Yesus, persembahan atau penyembahan individu itu per pribadi. Wow, jadi sebenarnya worship leader bukan motivator. Kamu cacat. Ya kamu tetap selamat, tapi lu cacat. Saya menghabisi 7 tahun untuk bongkar orang Ambon. 7 tahun jangan jadi formula ya. Itu orang Ambon terlalu keras kepala. Nah, jadi 7 tahun gitu. Jadi kalau orang Ambon bilang gini, beta tahu Pak, artinya belum tahu. Nah, itu aja. Jadi gua ulang-ulang lagi, ya gitu. Nah, itu. Gitu. Yang ketawa artinya mengaku. Ya kan? Gitu. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, itu penyembahan kita punya nilai. Gitu. Wow. Apa bedanya worship dan praise? Pujian tuh kayak kamu bilang ini. Tuhan, terima kasih buat makanan yang datang di meja. Terima kasih Tuhan buat pakaian yang aku bisa pakai. Terima kasih buat kesehatan. Apa aja itu praise. Worship apa? Sekalipun makanan belum datang Tuhan. Sekalipun saya belum sembuh. Sekalipun belum ada. Saya tidak berubah Tuhan. Makanya tadi saya bilang, gereja pakai ketakutan untuk bawa orang taat. Jadi lu taat sama Tuhan karena takut. Itu kamu nggak kenal. Kamu taat dia cuman karena satu kata ini, kasih. Makanya saya bilang, no judging, nggak ada penghukuman, nggak ada. Kalau nggak apa-apa, abis ini saya pulang. Nah, oke. Kalau kamu nggak setuju, oke. Kedengarannya terlalu, lu bikin dosa nih. Terus sama sini, Tuhan hukum kamu. Saya mau tanya, benar? Oh, bikin dosa loh, Tuhan hukum? Saya tanya kamu. Yang hukum kamu adalah hukum dosa namanya. Dia yang hukum kamu. Itu langsung, itu musuh. Dan yang kedua, diri kamu sendiri. Loh, Tuhan apa? Nah, gini, dosa adalah pintu untuk musuh masuk. Makanya dia bilang jangan bikin dosa. Waktu kamu bikin dosa, itu pintu untuk musuh masuk. Nah, itu hukuman datang, bukan Tuhan. Gini, Tuhan, dengar baik-baik kalimatnya, adalah kasih. Bukan dia punya sifat kasih. Enggak, kasih itu person. Dia nggak berhenti karena lu bikin dosa. Kamu yang terpisah, kamu yang berhenti. Tapi kamu bilang Tuhan hukum saya, itu musuh. Jadi ini sedikit nabrak lu punya teologi kan ini bukan gereja lu pertama, lu udah kemana-mana kan. Baru lu pergi sini. Ya kan, udah gereja asmatik, gereja segala macam lu udah masuk. Nanti ada gereja baru GBI 18 Ekner. Nah, lu pindah lagi ke situ. Kan? Nah, dengar. Kalau lu percaya Yesus sudah tebus dosa lu 2000 tahun yang lalu? Lahir aja belum? Bagaimana lu bisa percaya dia sudah tebus dosa lu 2000 tahun yang lalu? Berarti itu kan dosa masa depan kamu. Lu belum lahir. Bisa nggak dia tabrak akal sehat kamu? Dosa masa lalu, dosa masa kini, dan nanti. Lu belum bikin, dia udah ampunin. Makanya sih waktu lu bikin dosa, kenapa lu bilang Tuhan hukum kamu? Hukum dosa yang hukum kamu. Karena kamu buka pintu. Tapi begitu lu balik, kayak ada terminal dalam hidup, jalan pulang. Nah, itu maksud gua. Balik dong. Wah. Nah,
Ini nabrak saya karena adik saya di Melbourne. Dia lebih lama dari saya. Dia 40 tahun mengembalakan. Dan bule. Jadi lu nggak bisa ngaco, lu mesti sekolah. Nah, adik saya ambil master. Teologinya ngeri banget. Calvin Evangelical. Wah gila lu Bram. Ngapain lu sekolah itu? Tahu nggak dia bilang ini, Chris? Justru gue lebih pantekosta lagi sekarang. Dia ambil yang begitu paradoks sekali. Nah, untuk balance dia bilang buat isinya, lu jangan sekolah supaya kita bisa pingpong, kita bisa. Nah, kalau enggak kan dua-dua sama nanti kan gitu kan. Dia mau lihat, dia bilang itulah Chris. Nah sudah kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, kamu bisa percaya Chris? Even Hitler di saat terakhir dia, nafas terakhirnya, udah bunuh 6 juta orang Chris. Itu baru Yahudi yang dia bunuh. Belum Eropa. Kalau gue bilang gini buat kalian sekarang. Menurut kamu siapa orang paling berdosa? Pasti lu tulis nama orang lain. Lu tulis Hitler, Mao Zedong udah bunuh 50 juta orang lebih yang gak sepaham. Lu tulis Idi Amin, lu tulis sama-sama lu tulis. Pasti. Saya nangis waktu baca Paulus bilang, kasarnya bilang ini, gua teroris. Gua bunuh orang banyak. Hanya oleh kasih karunia saya dipercayakan memberitakan Injil. Kalau kamu baca ayat di bawahnya bilang ini, dari semua yang paling berdosa, saya orangnya. Kalau kamu belum berjumpa dengan kasih karunia, kamu gak ada. Mungkin kamu gak ngomong, tapi kalau kamu merasa lebih bermoral, kamu rendahkan orang. Tapi ini spirit yang saya rasa, kita gak sempurna, enggak. Supaya kita gak sombong. Lu bikin salah banyak deh, jangan sombong. Udah. Ya itu. Nah, tempat penyembahan itu tempat penyerahan. Nah, jadi fondasi yang saya naruh sekarang ini kenal dia, ya, supaya understandingnya bagus. Nanti lu nyembah, nggak apa-apa. Suara lu kayak gongo juga, Tuhan sayang. Nggak apa-apa. Nah, nggak usah gitu. Oke? Apa penyerahan? Itu ekspresi tertinggi keintiman dengan Tuhan. Kamu sering dengar lagu itu diambil dari kitab ya, holy, 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 pengulangan kata kudus. Holy itu bukan bicara sifat, dia sudah kudus. Itu ya saya apa trihagion kata yang dipakai, holy, holy itu ini penghargaan tertinggi. Itu waktu kita bilang kudus tuh kita sedang penghargaan tertinggi. Memang kamu satu-satunya, nggak ada yang bisa. Kamu yang holy Tuhan. Itu. Dari mana Daud, sementara seluruh Israel kepengen Tuhan, jadi hebat kayak raja-raja, kayak apa dewa-dewa di dunia. Daud cuma ingin Tuhan jadi gembala. Engkaulah gembala kau. Kenapa? Karena dia gembala. Dia tahu banget. Dia bilang, Tuhan nggak usah deh lo hebat, lo jadi gembala aja buat gua. Tapi lu mau lihat wahyu ini gak ada dimanapun. Engkau menyediakan hidangan bagiku di depan lawanku. Berarti dia lihat Tuhan beda sama kamu. Sama seluruh nabi-nabi. Artinya gini, lawan datang di depan lu. Tuhan kamu ini, lari Ut, lari. Apa Tuhan bilang? Buka meja. Makan. Sadap gak? Waduh. Wow. Wah, kamu tahu gak? Kalau understanding kamu begini ya, langsung berubah penyembahanmu. Gak usah disuruh. Penyembahan gak boleh disuruh. Gak boleh. Makanya saya bilang worship leader bukan motivator. Dia inspirator. Gitu. The way you worship, orang, gue mau kayak dia deh. Bukan. Kalau lo cuma motivator itu MC. Jangan. Lu
makanya kamu nggak yakin tentang powernya gitu. Saudara, 4 tahun cuma merubah teologi saya. Saya nggak berdoa minta urapan. Kenapa? Yang diurapi diam di sini. Jadi kalau enggak gue nggak akan. Jadi tapi gimana? Saya bersyukur untuk pengurapan. Saya bersyukur untuk kasih karunia semua. Saya bersyukur. Kenapa gue? Dia di sini. Christ in me, the hope of glory. Itu nenek moyang dari seluruh teologi ada di sini. Wow. Nah, kebanyakan orang datang dengan spirit yatim piatu. Lagunya asik, lagunya luar. Tapi Tuhan. Loh kenapa? Ini spirit yatim piatu. Lu gak kenal. Lu berusaha supaya Tuhan sayang gue. Gue kemarin bikin apa sih? Kalau jemaatnya yatim piatu berarti gerejanya panti asuhan. Oke. Waktu lu bikin dosa. Tuhan, ampun. Saya mau tanya. Berapa lama pengampunan datang? Secepat lu tarik napas. Cuman pendeta yang bilang besok balik lagi. Nah lihat, bagaimana kamu terdistorsi dengan banyak sampah-sampah ini. Makanya lu kalah. Kamu bukan berperang untuk menang. Kamu berperang dari kemenangan. Ini kan melawan akal sehat. Iya memang. Kalau semua masuk akal gak usah Tuhan, lu aja. Iman tidak anti intelektual. Tapi iman lebih tinggi. Bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Gimana coba lihat. Itu maksudnya. Nah, kata syaka itu kata di perjanjian lama tentang penyembahan dipakai ada terbanyak dalam perjanjian lama gitu. Lebih dari 90 kali. Apa itu? Tunduk, berlutut. Nah, itu kan itu perjanjian lama. Gitu. Makanya saya bilang kita di perjanjian baru. Mari kita berlutut. Enggak gitulah. Ini lebih disikap hati karena dia di sini. Gitu. Dia di sini. Coba, saya pengajar tabernakel. Apa tabernakel? Bayangan. Bayangan yang sesungguhnya. Sampai di kitab Ibrani bilang Yesus datang. Yang asli datang. Wow, bayangin. 10 hukum kan Tuhan yang bikin. Jadi kita nggak boleh begini. Nah, makanya belajar. 10 hukum tuh gini. Israel nuntut. Tuhan gini. Tuhan bilang mau. Dia bikin 10 hukum. Sebenarnya dia bilang ini standarnya. Kamu bisa? Bisa, sombong. Mereka tambah bahkan jadi 600 lebih. Padahal Tuhan cuma kasih tuh ini loh. Sebelum ada hukum Taurat, Kain bunuh Habel nggak apa-apa. Bukan berarti besok lu boleh bunuh orang. Tapi dengar baik-baik, kamu bisa lihat. Tuhan usir Adam dari Taman Eden tuh benci atau sayang? Bayangin kalau dia makan buah kehidupan. Selamanya dia akan kayak gitu. Itu kasih terdalam Tuhan. Bayangin itu Tuhan nangis sama. Dia ikut keluar dari Taman Eden, tahu nggak? Dia berjalan dengan Adam. 300 tahun, 900 tahun. Dia ngobrol. Kain bunuh Habel. Tuhan ngomong audible. Tuhan gak benci manusia. Tuhan gak benci manusia. Kamu yang tertipu oleh banyak pengajaran. Wow. Jadi waktu kita memahami penebusan kekal. Waduh, ini gila. Ini gila banget. Ya. Kalau kamu gak ada hubungan dengan Tuhan. Penyembahan tanpa hubungan kayak lampu tanpa minyak. Itu agama. Itu agama. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu. Supaya kamu jangan berbuat dosa. Itu yang saya bilang. Itu pintu. Namun jika seorang jika seseorang berdosa. Kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa. Tahu kata pengantara? Itu kan lawyer. Dia pembela kamu.
Oke, berapa bulan lalu kita baru perayaan kenaikan. Itu cuma agenda tahunan gereja. Kenaikan Yesus, kenaikan. Lu tahu gak kenaikan itu apa? Inaugurasi Yesus Kristus. Dia sudah selesai visi, mati, bangkit. Udah. Belum. Materinya belum. Sudah bangkit. Dia naik kebangkitan Tuhan. Dia diinaugurasi. Kerajaannya ditetapkan sebagai kerajaan yang kekal. Tidak ada yang bisa menggoyangkannya. Kamu anaknya. Terus dia bilang ini, Yesus duduk di sebelah kanan Bapa untuk kamu. Dia pembela kamu. Jadi gini, lu doa lu salah. Yesus gini, enggak maksudnya gini nih. Dia tuh tadi sekarang tuh maksudnya gini. Keren enggak? Kalau enggak kita berusaha ngomongnya kata-katanya Dipi. Lu kira Tuhan orang Solo mesti baca puisi dulu. Coba lihat. Keren nggak kalau lu tahu ini berubah penyembahan. Nah, jika kamu berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Oke? Ia adalah pendamai. Kamu lihat itu, bukan pendakwa. Untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tapi untuk dosa seluruh dunia. Kenapa lu bilang buat orang Kristen? Artinya keselamatan buat seluruh manusia, agama apapun sudah tersedia. Poinnya mereka belum percaya. Jadi Yohanes 3:16 itu bukan ayat sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sudah sedia akan dunia ini. Sehingga, nah di sini barang siapa percaya, makanya lu disuruh pergi beritakan Injil. Apa Injil? Gospel. Apa itu gospel? Good news, kabar baik. Kalau kamu suka riset, Google aja, ya. Riset apa? Gospel. Dibilang gini, itu itu budaya Yunani yang Yesus pakai kata itu. Kabar baik itu. Artinya ini, terlalu baik sampai sulit dipercaya. Jadi masa sih? Nah itu roh-roh amasya itu lu mesti tengking. Tuhan baik salah, Tuhan marah juga salah. Gimana sih lo? Apa kabar baik? Jesus love you. Cuman itu. Kenapa kita pakai ketakutan? Neraka ada di Alkitab. Kutuk ada di Alkitab. Tapi itu bukan inti pemberitaan. Dengar. Yang mati Tuhan loh. Yang mati Tuhan loh. Buat kamu. Sekarang saya ajak lu berpikir ya. Saya trigger kamu. Terus dia gagal. Ngapain mati? Tuhan mati. Kan dia maha tahu. Dia mati. Gagal. Ngapain mati? Di luar Injil. Nggak ada juru selamat. Wow. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Oke, bentar. Oleh iman, bukan perbuatan. Bukan, lu gak bisa sogok Tuhan dengan duit lu, ampun. Dengan penyembahan, gak bisa. Dengan doa, sama, gak bisa. Gua gak ikut tuh gerakan-gerakan pendoa, enggak. Jangan cerita. Dengan ada gerakan pendoa, setan jadi penting. Pak, lihat deh langit di Jakarta warna kuning. Terus gue bilang, enggak. Bapak sih lihatnya pakai mata biasa. Pakai hati dong, sadar. Padahal gue udah lihat, enggak ada, biasa aja. Dia kasih ayat, Mike. Ini penghulu-penghulu di udara, sadap. Ini nih teloga tambal sulam nih kayak gini. Penghulu-penghulu di udara gini-gini. Kamu lihat? Saya bilang gini. Christ in me. Gue gak ngomong sama Tuhan di langit. Dia di sini. Kenapa gue tunduk? Karena gue ngomong sama dia. Itu langit mau kuning, kelabu, hijau, terserah lo. Kok dia ngalangin doa gue? Gue ngomong sama dia di sini. Tahu nggak doa, terminologi doa? Saya kayak salah banyak. Hanya dua. Terminologi doa gini. Yang pertama,
mencium wajah Tuhan. Tahu nggak itu worship? Kira, gue pikir gue doa tuh bawa list ke Tuhan. Karena Tuhan udah tahu, gue bantu dia kasih tahu. Kan lu kurang ajar. Nah, lihat itu. Yang kedua, communicate. That's pray. Jadi berarti satu dialog dua arah. Kenapa lu gak berani ngomong apa aja sama Tuhan? Dialog. Saya rubah doa mulai dari pribadi. Menara doa gue udah 20 tahun lebih. Tapi salah. Nah, bukan ngomong supaya so tahu. Ngaco. Bawa list. Kayaknya gue lebih sayang Ambon dibanding Tuhan. Itu kan menghina, kurang ajar. Kurang ajar. Kamu lihat gak so taunya kita. Kan pendoa-pendoa kan gitu. Waduh. Ini, Tuhan, kami dengar ada orang mati, Tuhan dibunuh. Kita semua nangis. Coba lihat. Jadi Tuhan tuh gak tahu, kita lapor. Kita ada orang mati, Tuhan. Nah, salah satu staf saya baru naik, coach lu. Dia dengar kita ngomong, ya Tuhan, katanya banyak yang mati. Aduh Tuhan, tolong gini. Gue ikut-ikutan perasaan gue. Temanku itu, staf saya nyambungnya gini. Benar Tuhan, saya baru dari sana. Ada yang putus kakinya Tuhan. Terus yang doa tadi gini, ih. Aduh, Tuhan. Untung Tuhan bukan orang Ambon. Ngaco nggak kalian? Itu bertahun-tahun. Terus gue ikut teologi. Kita kepengen jadi Yahudi sejati. Kita berkati Yerusalem. Kita berkati. Waduh, gue mulai ngerti ini. Stop. Gak usah doain Yerusalem. Kejauhan. Udah. Doain Ambon aja. Oke, doain Ambon aja. Aduh, kamu lihat. Lu pengen jadi pahlawan. Lu coba terjemahin ayat ini baik-baik. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan oleh iman. Lihat ini kata, sudah, bukan akan. Kalau lu baik, kalau lu buat ini, buat sudah. Wow. Jadi worship itu, wah segalanya saudara. Bayangin. Wow. Yakobus 4 ayat 17. Gak apa-apa ya, kita selesai jam 2, gak apa-apa ya. Siap? Saya enggak. Saya mau makan sama kamu orang. Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya. Nah, ini yang saya bilang. Jadi dosa itu bukan apa yang kamu buat. Apa yang lu gak buat juga dosa. Jadi jangan ngakimin orang dong. Karena lu gak buat itu. Tahu nggak yang lu nggak buat juga dosa? Apa? Kalau mau harus berbuat baik, tapi lu nggak buat, dosa lo. Nah, mau lihat daftar dosa di hukum Taurat? Membunuh, berzina, ada banyak. Nih satu nih, rakus. Bahasa Ibraninya galojo. Itu cuma orang Manado yang tahu. Dosa. Imam itu sampai cara jalan diatur. Gua sampai tanya, kira-kira kaki kiri apa kaki kanan dulu ya? Dosa. Lo bisa, kamu bisa kudus. Apa yang perjanjian bilang? Kamu dikuduskan. Kamu bisa benar. Lu baru selesai doa, lu maki supir lo, suster lo. Nah, coba, kamu dibenarkan. Jadi di sini apa yang penting? Iman itu tadi. Iman menyenangkan Tuhan. Nggak ada yang lain. Kedua, untuk worship. Kata latreo. Latreo artinya gini. Hadiah. Kamu menghadap raja bawa hadiah. Tadi saya suka kalian bilang. Keharuman. Sedap. Lu mau kasih hadiah buat pacar lu aja. Pitanya udah lu pikirin 2 hari. Ini pita cocok nggak? Ini buah Tuhan. Ngapain kita banyak ngoceh di sini? Itu bukan hadiah. Kenapa? Karena memang kamu nggak punya understanding. Kamu coba memotivasi orang atau kamu mau kasih kesan. Itu cacat buat saya. Cacat semuanya.
Ya, gini, worship dengar. Kalau orang nggak menyembah, bukan lo yang salah, dia yang salah. It's your problem. Lu udah tahu kebaktian, kalau lu nggak nyembah. Lu siang di sini malah suruh, mari saudara, lebih dalam lagi. Apaan nih? Jadi kayaknya Tuhan di luar. Mari saudara, tuh Tuhan udah deket tuh. Dia udah turun di eskalator tuh. Mari. Lu kira Tuhan kayak gitu? Ini yang saya bilang, jemaat bukan audience. Sorga audience. Sorga nonton penyembahan kamu. Wah. Enak. Dengar, saya punya alasan teologi, saya nggak basa-basi. Kenapa kamu lebih layak? Malaikat cuma makhluk kudus. Mereka nggak layak menyembah seperti kamu. Mereka nggak ditebus. Lu ditebus. Dia nggak boleh panggil Tuhan Bapa. Lu panggil dia Bapa. Dia salah, buang. Tuhan udah keringet dingin. Lu salah, dia nangis, dia turun ambil. Dengar, ini kasih karunia nih. Ini kasih karunia, saya jelasin. Kamu dan saya sebelum kita bikin salah, kita di sini. Ini standar, oke? Terus lu jatuh, salah, boom. Uang, pangkat, apapun, apa saja nggak bisa angkat lu lagi. Datang satu pribadi. Dia bilang gini, membungkukkan dirinya. Wih, malaikat jealous, saudara. Diambil kamu, naik kemana? Ke sini? No, sederajat dengan dia. Saya ngerti ini, saya nyembah Tuhan nggak mau disuruh, nggak usah. Nggak penting. I will, bukan harus. I will worship. Bukan, kamu harus nyembah. Semua yang harus, nggak ada mutunya. Wow, jadi mungkin lu nggak nyanyi, lu cuma Tuhan. Wah, lu tahu. Apa namanya? Redeem worship. Malaikat cuma diam, kagum lihat. Wow. Kalau dia ikut nyanyi cuma diam, lu diam. Gua mau lihat PIC lagi nyembah gua. Wah, ini kalau kamu iblis tipu kita, dia juga ahli teologi. Nah Yesus saja dia coba pakai firman, gimana lu yang jarang baca firman? Nah. Latrio, ini saya jelasin lebih lebar dikit. Dengan kata ini, sebomai. Apa itu? Itu yang saya bilang tadi penghargaan tertinggi. Tapi sebomai gini, mendekap dalam kekaguman. Wah, saya waktu kamu habis bikin rekaman pertama, saya dengar di Ambon, saya bilang wow. Apa sih lirik ya, dari sisi lirik semua. Artinya secara teologis kamu udah di situ, kamu udah punya modal kalian semua. Itu mari saya bilang, penyembahan itu punya damba, puja, puji, cinta, kagum, hormat. Nggak ada yang lain. Jangan lu datang kayak pengemis, jangan datang dengan spirit yatim piatu. Kamu mahal. We are God masterpiece. He has created us. Dia bilang itu. New in Christ. Jesus. Itu identitas. Identitas kita ciptaan baru di dalam Kristus. Apa ciptaan baru? Artinya gini, dulu belum pernah ada. Secara fungsi mungkin lu cleaning service. Tapi lu ciptaan baru. Kita sekarang identitas kita bukan di suku, bukan di posisi, no. Identitas kita dalam Kristus. Cuman itu yang bisa kalahkan iblis. Kalau identitasmu di dalam pangkat, habis loh. Habis. Nah kata takut itu ada dalam Lukas. Mungkin saya nggak perlu baca, saya ceritanya ini cerita. Angin badai kan. Badai besar, Yesus lagi tidur di buritan. Murid-murid bangunin dia. Nah, di situ mereka takut. Guru kita binasa. Takut kan? Itu takut. Yesus tidur. Nah, mereka bingung, kok tidur dia ya? Kita lagi kayak gini. Nah, Yesus bangun. Yesus nggak kuliahin dia orang. Yesus hajar badainya. Pak, diam. Kata yang berikutnya, kata takut lagi. Maka takutlah mereka. Coba gini.
Siapa gerangan orang ini? Sampai badai dan tofan tunduk sama suaranya. Nah, takut yang kedua tuh, itu sebomai. Apa itu? Awesome village. Kekaguman yang dewasa. Nah, begitu kamu mengambil Tuhan, awesome. Tahu nggak kita nangis sekarang? Bukan karena nggak ada beras di rumah. Itu salah lu sendiri kenapa nggak punya beras. Lu nangis cuma karena Tuhan kok lu baik amat sih Tuhan. Gue yang anjing babi gini kok Tuhan masih sayang sih. Kenapa yang kayak gini? Kok Tuhan. Nangis kita udah di situ. Tuhan kamu baik banget. Orang gak bisa ampun. Aduh tadi kita ngomong di jalan. Saudara nanti bulan-bulan ini mungkin saudara akan dengar berita-berita lebih banyak. Tentang hamba Tuhan gini. Saya juga nangis sih. Maksudnya kenapa kita praktekin hal-hal. Mafia lebih kompak dari kita. Waktu lu baik, lu mimpin worship di sini, lu semua begitu lu jatuh. Sendal bekas masih ada harganya. Wah, gereja ngeri banget ya. Anak-anak tim worship minta saya ngomong. Om, kita mau ngomong om. Baru saya tahu, mereka satu tim dikeluarin dari gereja. Ya udah. Nah, jadi kalau di Jakarta kantor sinode saya di Plaza Senayan. Jadi saya bilang, oke kita ketemu di kantor sinode. Oke. Duduk. Ngopi kan gitu kan. Kan setelah keselamatan ngopi toh. Ngopi. Mereka mulai cerita. Kita dipecat om. Ya banyak, mungkin moral begitu. Tapi dia pecat satu grup. Saya nggak bisa bikin apa-apa. Kita nangis sama-sama. Om saya doa puasa om pilih lagu. Sampai di gereja Bapak Gembala nggak suka lagu ini. Ada nggak om alat yang bisa ukur urapan om biar kita beli om? Sian loh. Saya mau bikin apa? Sudah kita duduk. Nanti saya ketemu 7 orang lagi. Sinode kumpul. 7, 6 gak ke gereja. Dia neraktir saya, tapi dia tempeleng saya. Kenapa? Sorry ya om, pendeta pakai topeng. Aduh, telan kopi gak jadi. Terus, gereja panggung sandiwara om. Terus dia curhat semua. Diam lagi. Saya percaya Tuhan izinkan supaya lu jangan so tau Chris. Jangan so tau lah. Kalau kita bilang Yesus teladan, ini buat leaders. Sampai tim worship, sampai semua. Nih satu kata, teladan Yesus Pak. And Jesus made himself nothing. Kok pegang dong tas Bapak Gembala ya. Jangan usik hamba yang diurapi. Saja. Lu tambah deh 100 ayat lagi terserah lu. Ngeri gak? Kamu lihat hamba. Dulos. Wow. Sebomai. Kagum. Ya. Wow. Takut dan kasih bekerja sama. Takut naik, ada kasih, takut masuk. Posisinya berlawanan. Saudara mau join sama yang mana? Gitu. Nah, tadi kita kembali ke kemah Daud. Ya. Daud, dia taruh satu fondasi, satu realita perjanjian baru. Karena dia masuk di inti dari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan dah suruh Daud bangun tabernakel. Oh, GPDI jagonya tabernakel, Tuhan ampun. Sampai dia bohong aja gue percaya. Saking jagonya.
Kan tadi kita ngomong di jalan ya. Ini kalau saya mundur 30 tahun. Kalau dengar GPDI itu Kopassus. Jangan bercanda, itu one way ticket. Mau mati lapar urusan lo sama Tuhan. Gila, siapa yang berani jadi hamba Tuhan? Tahun 83 saya serahkan diri untuk full time. Gua ngerti? Enggak. Emosi? Bisa. Kenapa? Teman gua kayak PDI. Emosi. Sampai orang tanya, lu bisa makan, Chris? Orang makan sate, lu makan tusuknya. Bodoh amat. Sekarang semua mau jadi pendeta. Kenapa? Pelayanan sudah jadi komoditi. Ini yang ngomong pendeta bule, jadi bukan gua. Cuman kadang-kadang mental kita gitu tuh. Kalau kita lihat bule, kita pikir Tuhan Yesus. Itu mental kita, sudah. Ya? Gitu. Jadi saya ke Amerika, ini 4 tahun lalu. Saya kunjungin anak saya, kita masuk gereja dong kayak bule. Dia ngomong, saya kayak, tapi sekarang saya mikir lagi apa yang dia bilang. Waktu itu dia bilang gini, menjelang Yesus datang, separuh gereja akan jadi palsu. Waktu itu bilang, so tau lu, gue gitu. Tapi hari ini kayaknya kau perlu definisi ulang nih. Bisa jadi. Bisa jadi. Wah, Daud Tuhan dah suruh bikin tabernakel. Kamu gila gak ini orang dari mana sih? Apa sih? Nah makanya saya bilang, dia hubungannya sama Tuhan tuh gila banget. Dari mana sih? Sekolah di mana? Gitu. Gawat di Daud. Anak miskin di Bethlehem. Anak yang tertolak di rumahnya. Anak yang tidak memenuhi syarat dalam banyak hal. Yang gue bilang, gue baca banyak literatur Daud itu sampai kesimpulan gini. Orang ini gagal sesering dia berdiri. Ampun Tuhan. Jadi Tuhan dan kita beda cara melihat orang itu. Ada apa sih? Dan hanya ada 3 personal yang dapat sertifikat dari Tuhan, hanya ada 3. Di perjanjian lama 2, di perjanjian baru Yesus. Gila. 2 siapa? Daud dan Henok. Sertifikatnya ini berkenan kepada Allah. Yang gagal seperti dia jatuh tuh berkenan. Mau apa kalau Tuhan yang bilang? Jadi saya bilang, kenapa lu berusaha cari pengakuan? Jangan. Ini dunia pelayanan beda sama di luar. Beda banget. Gitu. Kalau Tuhan angkat lu, siapa yang bisa halangin kamu? Gitu. Nah, si Daud bangun tabernakel. Tuhan dah suruh. Tahu tabernakel of David? Isinya cuman pray, doa, dan penyembahan. Karena itu yang dia hidupi di lapangan. Di hutan. Dia cuma hidupin itu terus. Kamu tahu di depan Saul meragukan kompetensinya. Lu udah lihat nih, lu lihat nih orang kayak gini, dia tuh hutan Tarbantin, itu lembah itu udah kayak hutan Tarbantin tuh jadi penuh lembing. Senjata semua, musuh. Israel ketakutan. Lu lihat. Kamu kalau baca Daud jawabnya gila. Aku biasa ditolong Tuhan. Ini orang kayak apa pengalamannya? Nah, waktu dia bangun tabernakel karena dia jadi raja, itu kan Israel bangsa kutu kupret kecil dikelilingi bangsa-bangsa barbar. Terus menekan, menghina. Daud lagi, gak bisa kayak gini. Dia bangun tabernacle of David. Ingat loh Tuhan dah suruh. Nah, makanya para teolog bilang, kenapa Tuhan tidak bunuh Daud? Kamu tahu yang dia buat apa di tabernacle of David? Dia melanggar peraturan keimamatan. Nih, salah satu yang paling kudus dalam peraturan imamat adalah persembahan penghapus dosa, korban bakaran. Itu gila, itu buat penghapus dosa. Dibuang sama Daud diganti dengan sacrifice of praise. Korban pujian, makanya we bring sacrifice. Kamu bayangin itu dari mana Daud dapat revelation itu kalau bukan bergaul sama Tuhan. Dia bangun
Nggak ada benda lain kecuali tabut perjanjian. Kemahnya jelek banget, tenda pramuka. Tapi tabut perjanjian, kamu tahu 44.000 penyanyi dilatih. Nah dengar, dia sebut mereka ahli seni. Dua sisi, skillful, powerful. Wow. Nah Ambon gak punya skill. Jadi gue kejar power dong. Urapan penting. Lama-lama gue mulai tahu. Makasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Dan besok, Engkau baik. Udah tahu. Tuhan baik. Nah ini. Lu dandan lu udah kayak kepiting pakai rumput itu di atas sudah segala itu. Tapi lu miskin perenungan. Lu gak punya. Jadi gini. Jeda dikit ngomong. Jadi ini apa sih? Lagu itu lagi ngomong, tau gak? Lagu yang lu nyanyi itu power, dia lagi ngomong. Lu tambah-tambah. Kalau pewahyuan beda loh. Revelation itu Tuhan hembuskan kata ke dalam kamu. Kalau cuma ngomong, itu agama. Kau baik. Sungguh indah kau Tuhan. Tahu, pembunuh di luar juga bilang Tuhan indah. Kamu lihat, ngapain? Kamu tahu nggak itu kata sela? Itu sebenarnya gini, dialog batin. Dalam istilah musiknya da capo. Nah, saya rubah cara saya berdoa. Itu sela tuh, kalau gue bangun nggak langsung ngobrol. Itu rutinitas. Saya diam sebentar, pengen tahu apa sih batin saya mulai dialog. Nah, baru saya lihat. Nah, paling sering saya declare yang firman tadi. Grace dengar ya, God pinjam Daud. Dengar ya, hai jiwaku. Kan dia ngomong sama jiwanya. Grace dengar ya, Christ in you, the hope of glory. Diam lagi. Jangan siapin konsep, apaan sih? Salah. Nggak bilang siapa. Nah, hikmat firman Tuhan di dalam kamu. Biar kamu jadi berkat buat siapa aja yang dengar. Diam lagi. Kalau nggak ada, amin. Nanti lagi ngopi, ngobrol lagi. Lagi keluar, ngobrol lagi. Apa itu hidup dalam hadirat Tuhan? Doa 2 jam? Lalu yang 22 jam di mana? Agama kan? Lu dibawa dengan aturan, kalau lu nggak buat, Tuhan kecewa. Yang bilang siapa sih? Apa hidup dalam hadirat Tuhan? Menyadari Tuhan 24 jam. Keren banget. Bisa gak lu lagi nyetir doa? Harus tutup mata? Nabrak lu. Nah kamu lihat, kenapa aturan? Tuhan udah bikin aturan. Tuhan udah bikin aturan. Wow. Tahu gak dicatat di Kisah Rasul? 33 tahun Daud menyenangkan hati Tuhan. Begitu dia buat tabernakel, mereka dilatih. Boys, untuk pertama kali Israel bukan dipimpin oleh kekuatan politik. Israel menjadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan. Wah, kamu begitu penyembah, itu bangsa-bangsa. Dibilangin mereka ada di puncak kejayaan. Politik, militer, ekonomi. Hebat banget. Wow. Kasarnya Bapak disuruh, saya pakai bahasa gaul ya. Sampai dia lihat Daud, dia bilang, Ud, nanti gue mau kirim anak gue. Dia datang jadi manusia. Gue udah mikir-mikir, dia pakai marga lu aja ya. Kristus anak Daud. Coba. Makanya saya perlu, kadang-kadang gue mau kayak anak-anak supaya lu tangkap aja pesannya. Oke, kamu bisa lihat, kenapa dia emang kurang hebat Yesus Kristus. Kristus anak Daud. Kamu lihat lagi Kristus jalan, ada orang buta. Tuhan, dia Tuhan. Yesus jalan terus. Tuhan, tahu-tahu dia rubah. Kristus anak Daud, langsung berhenti dia. Langsung berhenti Yesus. Wah, kiranya kamu dapat yang lebih dari saya ngomong. Wah, kamu lihat. Terus Yesus mau datang. Ini Wahyu yang nulis.
Kristus duduk di atas takhta Daud. Emang sorga nggak punya? Pakai Daud punya? Aduh Tuhan, ada apa sih si Daud ini? Oke, dikit lagi. Galatia 5 ayat 18. Jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh, ini nggak mungkin salah. Beri dirimu dipimpin, nggak bisa salah. Karena yang nulis firman. Ada dua. Hendaklah damai sejahtera Allah memerintah. Itu juga nggak mungkin salah. Jadi kalau lu mau ambil keputusan, ada peace nggak? Even nolong orang. Loh iya, kalau nggak lo amal ibadah aja. Nolong orang, kamu nolong. Kamu mesti ada peace nggak? Bukan kalau nggak center class kan? Ya, nah itu teologi center class lain lagi. Nah, kamu mau bantu orang, kamu mesti ada peace nggak ya? Ya. Nah, nggak mungkin salah, karena ini dasarnya firman. Yang kedua, hendaklah kamu dipimpin oleh Roh. Wow, gitu. Sebab jika kamu dipimpin oleh Roh, wow, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kamu ada dalam dimensi di atas banget. Nah, bahasa masa kininya, kalau Roh Allah memimpin kalian, maka kalian tidak dikuasai oleh hukum agama. Itu dia. Dengar, ini semacam nubuat prophetic word bahwa akan ada pergerakan memuridkan orang dalam hadirat Tuhan. Kamu nyanyi, kita masih ngopi di atas. Suara lu sampai ke atas. Tahu nggak? Ini gelombang magnetik. Tadi gelombang magnetik buatku, jangan bercanda, dia tembus ini. Tadi saya ngobrol, kalau khotbah saya bisa kritik orang. Gue gak suka teologi ini, kayak tadi lalu udah dengar, gue singgung-singgung. Tapi kalau tadi lu nyembah, cuman ada satu, keindahan. Aduh Tuhan. Entah dari musik, dari wow. Tadi suara saxophone, itu logam aja bergetar loh. Bayangin. Oh, kamu bisa lihat. Nggak cukup sekali. Oke, pelan-pelan. Yesaya 51 ayat 3. Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Sion itu apa? Tempat tabernakel itu tadi. Wow. Seperti padang belantara, seperti taman Tuhan. Makanya nggak ada kesedihan, jangan kayak anak yatim dong. Gitu. Apa atmosfer sorga? Joy. Jadi lu nangis bukan karena enggak lu nangis. Wah nih, baik amat sih. Nggak ada orang. Lu cari dari orang kecewa. 5 tahun lalu lebih, saya konflik pernikahan saya. Mau gila. Udah benci. Saya ke Amerika, ke anak saya itu sebenarnya kan nggak tahan. Nah, bukan gua benar, enggak. Buntut-buntutnya gua tahu apa? Ego. Udahlah. Kalau kamu dalam persoalan, entah itu bisnis, pernikahan apa ya, lu nggak butuh nasihat, lu udah tahu. Kamu butuh apa? Kamu butuh kasih karunia. Kamu butuh keajaiban. Lu butuh mujizat, bukan nasihat. Gua yang so tau so nasihatin orang. Ini pepatah Cina, bukan firman, pepatah Cina. Jangan bunuh lalat di kepala temanmu pakai pisau. Yang mati bukan lalat, dia juga mati. Ini orang selalu saudari firman, dia udah tahu. Kenapa lu nggak diam peluk dia, nangis? Udah hilang ini di gereja, mafia lebih kompak. Pelacur-pelacur kompak tuh, pembunuh-pembunuh kompak kok. Kira dah, terus saya mulai rubah. Apa yang bikin saya bisa pulih? Saya berjumpa dengan kasih karunia. Udah benci loh. Artinya gini, ada celah yang masuk.
Saya di Amerika nangis, anak saya perempuan, cuman satu. Kita masuk gereja, dia duduk. Pendetanya khotbah kayak dia tahu gua loh. Tuhan ciptakan pernikahan, khotbah pernikahan bukan untuk buat kamu bahagia. Muka gua cemberut. Tapi untuk membunuh kamu. Hah? Sesat nih pendeta. Membunuh kamu punya ego. Kalau belum mati dia kasih anak satu. Masih belum mati tambah satu lagi. Kurang aja. Anak gue gini, dengar Pak. Dengar. Oh. Akhirnya, bener-bener saya nggak butuh tips. Sudah, kampung gue udah pikir. Gue pindah di kampung deh, gue berhenti pelayanan, bodoh amat. So tahu. Makanya saya bilang, kita sudah nangis bukan lagi karena kesusahan. Tuhan, yang karoseri kayak gini kok lu baik sih Tuhan. Saya berdiri 3.000 lebih jemaat gue. Gue perlu ngaku. Cuma nangis. Gak apa-apa. Kalian mau, ini saya. Satu kali masih belum nggak 100%. Ada apa ya? Nah itu sebenarnya Tuhan, kalau kamu nggak masuk, saya nggak bisa. Gila, istri saya lagi mandi itu kayak hati saya penuh damai, kayak saya dapat kacamata baru. Gua ambil baskom, gua taruh air, begitu dia keluar, gua sini yot. Gua basuh kakinya, dia nangis. Itu kayak ada puzzle yang lepas langsung. Kamu lihat kasih karunia. Hidup dalam kasih karunia, kamu hidup dalam kemampuan ilahi. Kamu bisa bikin salah. Tapi jangan tinggalkan kasih karunia. Sebab kalau kamu bisa selalu, lu tepuk dada, gue hebat. Lu hebat. Wow. Oke. Saya langsung Kisah Rasul 15 ayat 16. Ini pernyataan Tuhan sendiri. Kisah Rasul jemaat mula-mula. Yang ngomong Tuhan. Kemudian aku akan kembali. Second coming. Oke? Kita ada di masa yang paling amoral. Kita ada di masa yang paling mengerikan saat ini. Kemudian aku akan datang kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Coba pikir-pikir. Udah gak ada kan? Kok sorga gak punya ide? Kenapa mau ulangin Daud punya sih? Itu bisa gak? Itu ganggu gue yang pengajar gini loh. Tuhan ada apa sih? Si Daud ini? Aku, hanya besar loh. Bukan manusia. Aku akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan kuteguhkan. Wow. Dan akan kuteguhkan. Wow. Lihat itu. Ayat 17. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Ini akibat kalau pondok Daud dibangun. Akibatnya semua orang lain mencari. Lihat. Segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi tadi gue bilang ada pemuritan terjadi dalam hadirat Allah. Gini praktek ini. Lu gak sadar. Tadi kamu gak biasa kalian. Lu nyanyi. Lu tahu gak ada nyawa waktu lu nyanyi. Itu orang mau bunuh diri gak jadi. Belum tentu khotbah bikin itu. Mau cerai gak jadi. Hitungan detik loh. Apa itu coba? Wow. Padahal dia iseng-iseng. Ngapain nganggur ya? Ke gereja deh. Nah lu kira itu iseng-iseng. Itu cara Tuhan. Cuman mau dengar lu nyanyi. Gue belum khotbah, siapa tahu pas gue khotbah dia pulang. Iya, bener. Waduh, bayangin. Semua orang bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ku sebut milikku. Demikian firman Tuhan, itu materai. Yang akan melakukan semuanya itu. Saya harap ini benar-benar pondok Daud di akhir zaman kalian bawa di sini. Tadi gue seperti nangis, gue peluk. Oh, lu tahu gak?
Jangan kejar besar. Besar tuh akibat. Berkat, mujizat itu bonus. Jangan dikejar. Kejar Tuhannya. Apa bonus? Beli mobil dapat payung. Kalau kejar payung, aduh. Udah terakhir. Yesaya 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak dapat menutup. Sedikit saya jelasin si Daud udah, sekarang kunci. Pintu mau sebesar apa, kuncinya kecil. Dia nggak ikut segede itu. Dia kecil aja, dia buka pintu yang gede. Itu apapun kunci. Legitimasi. Itu mantel di setiap kamu. Makanya Bapak kan hamba Tuhan. Lalu lu hamba siapa? Lu punya kunci. Artinya lu punya akses. Sakit cari hamba Tuhan. Jerawat cari hamba Tuhan. Apa sih? Lu punya yang lebih dari dukun. Lu punya kunci. Nah, ganti Daud ini terus nanti penyembahan dia. No. Artinya gini, bangun satu budaya bersyukur, apa-apa bersyukur. Itu keren banget. Itu keren banget. Sudah, worship team, kalian boleh naik. Mau nyanyi apa kayak kebunku penuh dengan bunga kayak apa kayak. Pasti ada dong, cek. Nih. Sampai sakit-sakit lo terus ngaku tadi lagi sakit. Oh udah sembuh. Oh. Nah bayangin kalau sakit. Itu Tuhan hukum. Ngaco. Tuhan izinkan saya sakit Pak. Supaya saya rendah hati. Kampungan. Gak ada orang sakit rendah hati. Gak ada. Tuhan izinkan. Dia mati buat penyakitmu. Terus lo bilang Tuhan izinkan. Kamu makin dia. Nah lihat gini. Ini distorsi kan. Ini benalu-benalu yang lo. Nanti kamu lihat. Kamu bisa ngomong di meja kerjamu. Gak ada berkat yang geletakan di jalan. Semua lengkap mesti datang di sini. Declare. Tunjukin saya Yesus bangun pasukan doa. Tunjukin ayat. Tunjukin. Bertahun-tahun gue udah belajar nih. Ada nggak Paulus bilang, tolong Pak Teddy, kamu duluan ya ke Athena, keliling-keliling, tabur minyak kayu putih, minyak jelantah, kamu tolong urapin ya sebelum saya datang. Ada nggak? Di depan Dewi Artemis, Paulus nggak bahasa roh, Paulus nggak pakai Tante Syul mana, tolong doa dong, nggak ada. Apa yang Paulus buat? Speak word. Dia katakan patungnya rubuh satu kota kayak gitu. Lu speak word buat masalah lu. Setan lu jangan. Dulu gua kalau nginep di hotel, gua tengking-tengking kamar mandi. Jadi siapa yang ngajar? Bule. Iya, tahun 80-an itu gua Samiton. Kita ikut kelas tuh. Dia ngajar. Makanya kita lihat bule, kita kira Tuhan Yesus. Wow. Gue capek kalau tiap ke hotel gitu. Sekarang waktu saya ngerti ini, gue masuk hotel, setan, gue nggak mau tahu lu ada berapa di sini. Gue udah bayar nih kamar 2 malam, lu keluar. Nah, kamu lihat, kunci, pegang otoritas itu. Kamu pegang kunci itu.